kita terima Pak. Ya. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait KRI Nanggala 402. Operasi SAR KRI Nanggala telah memasuki hari ketiga menuju hari keempat sejak dinyatakan sakmis atau hilang kontak pada tanggal 21 April 2021 dini hari. TNI Angkatan Laut bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Basarnas, KNKT, dan BPPT serta aset negara seperti Australia, Amerika, Singapura, Malaysia telah berupaya dan semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan KRI Nanggala. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasal terkait dengan isyarat yang ketiga, yaitu substang. Untuk itu, saya minta Kepala Staf Angkatan Laut untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan operasi SAR KRI Nanggala sampai hari ini dan langkah-langkah selanjutnya. Kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Kapolda dan rekan-rekan dia. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pelaksanaan SAR sesuai dengan Task Organization SAR
KRI Nanggala, di mana pada 3 hari yang lalu telah saya sampaikan bahwa Satgas mensyaratkan sublis, di mana pada saat tersebut terhadap KRI Nanggala yang hilang anggota, kita telah mengamankan kekuatan unsur-unsur dari unsur TNI AL maupun unsur lain, di mana unsur TNI AL kita telah mengerahkan 16 kali dan 5 pesawat udara yang masih melaksanakan pendeteksian sampai saat ini, yang sudah memiliki kuantitas yang tinggi, yang dibantu oleh 4 kapal dari Harkam Polri, kemudian 2 kapal Basarnas dan 1 kapal Bakamla, dan juga bantuan dari negara sahabat yang tadi sudah seperti Megabakti dan juga Swift Rescue dari Singapura yang mudah-mudahan dapat membantu. Namun demikian kita juga sudah datangkan KRI Rigel yang sudah bekerja sejak semalam. Dan sampai saat ini KRI Rigel sedang melaksanakan pendeteksian lanjutan untuk meyakinkan kontak-kontak yang bawa air di sekitar Datum atau posisi terakhir kapal selam terlihat, dan sampai siang hari ini masih mendeteksi dan mengevaluasi hasil dari Datum yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti sore sudah meyakinkan bahwa kapal selam mendeteksi. Kemudian pada beberapa hari lalu dan sampai hari tadi ditemukan beberapa kepingan dan rambut yang berada di lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang ini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi tekanan di jalur seperti itu. Yang tahu disampaikan di rumahnya Polri, dan juga barang-barang yang diyakini barang-barang ini adalah barang-barang dari Nanggala, dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum, dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Mana yang ini adalah dari sini. Nah, yang hitam ini adalah pelurus tabung torpedo. Ya, kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering, kemudian dikasih pelumasi itu oleh lapisan, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada press room, ya, supaya tidak kondensasi press room tersebut, sehingga dikasih spon ini. Ini harusnya spon ini besar lebar itu, tapi ini keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam patroli udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 km.
Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini kita isyaratkan untuk dari Satmis kita tingkatkan menuju fase Sapsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase Sapsang, di mana pada fase Sapsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan desain-desain kota-kota yang ada tadi. Sehingga dengan pernyataan ini dari Satmis menjadi Sapsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut ya turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga Hiu Kencana. Jadi Angkatan Laut ada warga Hiu Kencana adalah warga kapal selam atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakam Polri, kemudian dari Basarnas dan dari instansi terkait dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan berdatangan, nanti akan berusaha keras karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT dan Maha Esa akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Kami kembalikan pada Allah. Terima kasih Kasal. Rekan-rekan media sekalian, dari bukti yang ditemukan ini kita lihat botol kecil dengan gris warna orange. Ketika ditemukan, ini dalam posisi juga di botol. Karena setiap ABK yang khususnya bertanggung jawab ke periskop itu selalu membawa botol ini. Kami minta penjelasan dari Kasal terkait gris warna oranye. Ya, ini dari pelakunya. Jadi saya jelaskan, Kolonel Indra ini adalah mantan Komandan KRI Cakra yang selama berdinas di komunitas kapal selam, sehingga sangat paham sekali tentang apa-apa yang berada di kapal selam tersebut. Silakan. Wazir menyampaikan untuk yang di Kaleng daerah ini adalah gris, yaitu fat. Kalau biasanya fat ini jadi digunakan saat periskop. Saat periskop itu harus lembut, harus licin. Bila periskop ini kering akan diolesi fat oleh ABK, termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin, dikasih gris ini. Di sini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, hingga warnanya berubah jadi merah, jadi oranye. Dan gris ini biasanya ABK yang bertanggung jawab terhadap periskop itu membawa sebanyak ini karena biasanya terus disimpan, diletakkan dekat dengan dekat periskop. Jadi ini adalah cadangan di dalam kapal selam, kemudian ditempatkan di situ. Apabila terjadi kekeringan, maka dia akan melumuri di periskop tersebut. Nah, itu kira-kira, sehingga memang keluar dari kapal selamnya sudah seperti ini, tidak seperti yang ditemukan minyak solar itu adalah di permukaan laut. Kemudian bisa dijelaskan sedikit terkait
bungkus yang ada tulisan Korea Selatan ini adalah ketika overhaul tahun 2012. Ya, silakan. Ini adalah pelindung pipa untuk pipa-pipa yang mengandung freon dan sebagainya. Ini biasanya untuk mengurangi kondensasi, termasuk di pressroom atau di jaringan pipa sistem pendingin. Ini dari Korea dengan ini bahasa Korea Airteon, misalnya namanya Airteon. Dan termasuk penjelasan yang warna hitam ini, silakan dijelaskan itu fungsinya apa dan bisa keluar karena apa? Siap. Ini adalah peluru spetor torpedo. Tempatnya itu di dalam pelunjuk torpedo, di bawah atau di atas. Ini sebenarnya untuk kalau kita lihat bentuknya agak sedikit peluru motor. Nah, ini peluru torpedo. Terima kasih, itu tadi penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami sampaikan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut tadi bahwa operasi SAR ini juga melibatkan kapal-kapal Polairut yang saat ini juga terus bekerja bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut dan dari negara sahabat. Dan kapal Polairut ini juga dilengkapi dengan instrumen bawah air yang digunakan mencari keberadaan KRI Nanggala. Oleh karena itu, saya persilahkan Kapolri untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan Polairut dalam besar KRI Nanggala. Yang itu silakan. Terima kasih yang diperhormati Bapak Panglima, Bapak Kapal serta rekan-rekan media. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, tentunya dalam kesempatan ini kami keluarga besar institusi Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait dengan perkembangan terakhir dari misi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Selama beberapa hari ini saya mengikuti dan mendampingi Bapak Panglima dan Bapak Kasal, dan kami mengikuti perkembangan mulai dari penemuan fase sabluk, submis, sampai dengan saksang pada hari ini. Tentunya kami sangat merasakan bagaimana suasana kebatinan dari keluarga besar TNI, khususnya saudara-saudara kami dan Angkatan Laut. Oleh karena itu kami selalu berdoa bahwa seluruh kegiatan yang kita laksanakan ini akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan segala daya upaya yang ada. Saat ini kami telah menurunkan 4 unit kapal Barata, kapal Glatik, kapal Balang, dan kapal Enggang yang tentunya kami turunkan untuk membantu mensupport dalam rangka pencarian terhadap kegiatan rescue. Dan kemudian juga ada 4 unit drone robotik operator vessel tipe SRF 08 yang memiliki kemampuan untuk masuk dan melakukan pencarian sampai dengan
posisi 300 meter di bawah permukaan, dan juga 4 unit alat sonar lagi untuk pencitraan hingga kedalaman 1 km. Saat ini peralatan kami terpasang dan tergabung di KRI 354 Pos Siahaan dan KRI Layar. Jadi dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi kami akan terus melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk bersama-sama dengan saudara kami dari TNI Angkatan Laut, dan kami juga tentunya mempersiapkan puskes apabila nanti diperlukan. Diizinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan semboyan dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut sebagai penghormatan tertinggi kami, Naga Basarem Jala Yuda Pamungkas tabah sampai akhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Pak. Ya, saya komandan dari Kompas. Pertama, kami turut prihatin dan berduka, dan kami satu kali dan juga berharap ada mukjizat saudara kita. Terus yang terakhir mengenai temuan yang ada 6 barang bukti Pak ya, temuan yang diduga dari KRI Nanggala, itu posisinya apakah tersebar atau terpusat pada satu lokasi. Seperti berdasarkan dari Kapus Pen kemarin, ada di radius sekitar 10 km dari lokasi yang dicari. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, Cecilia dari Metro TV mau tanya Pak, apakah titik koordinatnya masih belum dapat dipastikan? Karena kemarin terakhir jarak pencariannya itu kan 23 nautical mil. Yang kedua, bagaimana kemudian pembagian tugas ataupun sektor terhadap bantuan dari luar negeri? Tadi kami juga melihat pesawat militer Amerika Serikat juga telah berangkat. Bagaimana pembagian tugasnya Pak? Dan yang ketiga, jika melihat temuan-temuan ini Pak, bisa digambarkan sebenarnya bagaimana gambaran kondisi dari submarine ini di lokasi, karena tadi disampaikan juga kedalamannya cukup dalam 850 meter di bawah permukaan laut Pak. Bagaimana gambaran sebenarnya dari kapal ini, apakah memang terjadi pecahan atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih dari Kompas. Saat itu kami persilakan Kasar untuk menjawab. Terima kasih. Temuan ini ditemukan mengapung bersama dengan tumpahan minyak waktu awal hari kedua dan ketiga. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 2 mil dari posisi jantung dari saat kapal selam tersebut menyelam di selatan, dari selatannya. Mungkin karena waktu itu kena arus, sehingga waktu jam 4.30 dia menyelam. Nah, ini ketemunya sekitar jam 7, jam 8. Sampai tidurnya juga kita masih dapat, sebenarnya bersama dengan sampah yang lain, tapi kita yakini bahwa benar-benar ini adalah miliknya kapal selam yang kita ambil. Ya, jadi kemudian untuk pembagian tugas kapal negeri sudah kita bagi menjadi sektor-sektor dalam radius 10 mil. Ya, kemudian nanti untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti yang Swift Rescue miliknya Singapura, dia akan mempunyai ROV yang bisa mencakup kedalaman 900 sampai 1000 meter. Nanti akan kita temukan dekat dengan KRI Rigel, sehingga dengan hasil pendeteksian yang sore ini, kalau ini nanti terbukti bahwa itu betul-betul Nanggala, sehingga langsung kita tindak lanjuti dengan ROV maupun peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Swift Rescue miliknya Singapura. Demikian juga untuk dari Australia yang Brigade Barat, ini juga kita tempatkan di dekat karena mereka memiliki heli yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan deteksi bawah air. Yang kemarin sore mereka langsung bekerja sampai siang ini, namun hanya menemukan kontak sonar saja. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh dari Rigel dan sektor. Kemudian bagaimana gambaran
Ya tentunya dengan peralatan yang sudah keluar ini terjadi keretakan karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang lainnya untuk penahan atau pelurusnya torpedo shoot ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya tadi Bapak? Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, ya, dibantu di sebelahnya dengan HMAS Ballarat miliknya Australia. Izin Panglima, Aris TVRI. Untuk Kompas sama Metro terjawab ya. Oke, silakan. Ketika satu proses pencarian ini dilakukan kemudian memang nanti ketemu gitu. Nah, bagaimana upaya ketika harus mengevakuasi para korban atau para awak kapal yang saat ini jumlahnya 53 itu dengan cara apa sehingga keselamatan mereka juga bisa terjamin, dan bagaimana ketika mengevakuasi kapal selam tersebut juga. Terima kasih. Dari media apa? TVRI. Oh, TVRI. Ya. Ya, silakan. Panglima, saya Nyoman Diri dari CNN JTV. Mohon informasi, memastikan saja apakah serpihan ini kan sangat kecil sekali. Apakah ini terjadi letakan atau memang hanya retakan besar saja? Kemudian kalau kita lihat isyarat sudah dinaikkan menjadi saksa. Akan berapa lama proses pencarian, evakuasi dan penyelamatan awak ABK akan dilaksanakan secara resmi? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari TVRI dan CNN ya. Silakan. Terima kasih. Bagaimana evakuasinya? Tentunya di kapal selam ini ada organisasi yang namanya ISBAGO, International Submarine Escape License Office, yang mana di dalam setiap 2 tahun mereka bicarakan tentang bagaimana penyelamatan kapal selam. Ya, sehingga ketika di stres hari pertama kita sampaikan, mereka sangat merespon itu dan datang kapalnya ini, tentunya mereka akan melakukan langkah-langkah bagaimana untuk evakuasinya. Ya, ada cara dengan diembus, jadi selang masukkan ke dalam. Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicoba dengan selang pengembus, diembus dengan kecepatan tinggi sehingga bisa naik, juga bisa juga dengan diangkat. Kemudian yang Silver Scoop ya, Singapura ini juga mempunyai kapal selam ini yang dia memiliki seperti robotik yang di bawah itu untuk memasang peralatan. Ya, tentunya ada cara-cara untuk itu karena sudah masuk dalam organisasi ISBAGO. Ya, mudah-mudahan kapal-kapal yang ditawarkan dan dikirim ke tempat kita dari luar negeri dapat mengevakuasi, tentunya dengan nanti yang saya sampaikan ke depan bahwa dengan risiko yang tinggi kan ini karena kedalamannya 850, tentunya ada cara-cara untuk itu. Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan. Jadi bukan ledakan, kalau ledakan pasti sudah hampir semuanya. Nah, ini karena retakan, jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase, mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar, di sonar pasti terdengar kalau ledakan. Jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Silakan. Ya. Pak, saya Dika dari Kumparan. Dengan kondisi kapal selam mengalami keretakan itu, berapa persen Pak kemungkinan ABK-nya itu? Ya, nanti dijawab sekalian yang ini ya, terkait cara evakuasi dan kemudian berapa persen ABK masih bisa hidup ya. Kami silakan. Berapa lama evakuasi akan kita lihat nanti setelah dari organisasi dari ISBAGO ini, tentunya akan kita kumpulkan jadi satu untuk membicarakan ini. Tapi
saya belum membatasi ini, tapi akan kita cek, kita evaluasi dari temuan-temuan yang ada, ya, sampai bisa untuk mengevakuasi tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ya, jadi tetap akan kita upayakan untuk bisa dievakuasi. Jadi saya tidak bisa menentukan kapan waktunya, nanti tentunya akan kita bicarakan dari tim kita, baik yang di dalam negeri nanti maupun di luar negeri. Dari kumparan kita tidak bisa melihat sampai bagaimana korban tadi yang disampaikan dengan adanya ini, karena belum ketemu untuk salah satu korban ataupun belum ketemu, jadi baru ditemukan. Jadi kita tidak bisa menduga-duga sampai seberapa kondisi korban dan sebagainya. Harapan kita nanti dengan evakuasi tadi baru bisa kita tentukan. Ya, karena tidak ada bukti serpihan apapun dari korban, sehingga kami tidak bisa menduga tentang berapa maupun seberapa kondisinya. Tapi tentunya dengan adanya barang-barang ini, ya, silakan rekan-rekan mengevaluasi sendiri dengan itu. Ya, satu terakhir. Ya, silakan. Izin dari Sindo, Pak. Sindo. Iya. Dua pertanyaan aja, Pak. Kalau ini tadi dikatakan keretakan, apakah artinya ini air ini sudah masuk ke dalam seluruh bagian kapal, ya, ke dalam bagian kapal selam, dan kemudian penegasan kembali seberapa besar sih, Pak, peluang awak 53 awak kapal ini masih bisa selamat? Itu aja, Pak. Satu lagi tadi sampai dari saya Surya dari Netizen. Jadi untuk memperjelas saja, apakah berarti itu kapal selam sudah ditemukan di kedalaman 800 meter atau seperti apa? Baik, dari keretakan apakah masuk dalam air, ya, kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya begitu. Apabila itu ditutup, ya, tutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi dalam ruangan-ruangan ini kan dibagi per kompartemen, ya, dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya, mungkin ada kemungkinan tidak memasukkan air di situ. Jadi di kapal itu, baik kapal atas air maupun kapal selam, ada kompartemen-kompartemen yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap yang diputar. Kemudian apa tadi? Apakah itu sudah ditemukan? Ya, dari jatuh yang ada, kemudian dari deteksi magnetometer maupun dari tadi evaluasi dari Rigel yang kemarin sebenarnya sudah ada data-data itu dari PRU, tapi karena kemampuannya tidak seperti kemampuannya Rigel, sehingga tadi kita tindak lanjuti dengan Rigel mulai subuh tadi menggunakan multi beam echo sounder, dan semuanya lebih mengarah ke situ. Nah, ini tadi sebelum kita berangkat sebenarnya masih dalam pendeteksian dan penyelidikan, dan juga nanti evaluasi dari multi beam echo sounder tadi. Sehingga untuk menentukan apakah itu KRI Nanggala atau bukan. Tapi dari data-data yang ada di sektor itu, kemudian dari tadi keluarnya barang-barang ini, kemudian dari minyak, kemudian dari gelembung awal saat masuk itu, kemungkinan besar ada di situ. Cukup ya? Ya. Cukup. Apa? Metro? Terakhir, Pak, dari Metro. Iya. Tadi disampaikan bahwa cadangan oksigen itu sudah habis karena 72 jam, lalu apakah masih ada cadangan lain yang dimiliki? Bagaimana mungkin kalau misalnya mereka masih bisa bertahan, apa cadangan yang mereka miliki, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, tanya. Terus silakan. Jadi yang kemarin saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini memiliki tidak blackout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari, ya, bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kemudian kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, karena saat yang saya sampaikan awal
bahwa tim penjejak dari Kopaska waktu kapal ini masuk itu lampu masih hidup semua. Bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut. Sehingga dari situ saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat penyelam ini blackout, kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya ternyata hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Cukup ya. Baik, rekan-rekan media sekalian, kita semua merasa sangat kehilangan dengan kejadian ini, dan saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan di Wabarakatuh. Handphone mas. Woi handphone. Pak, bentar Pak. Handphone mana? Bentar Pak. Bentar Pak, lagi. Bentar Pak. Bentar. Ya, satu-satu. Handphone, woi. Agak angkat Pak. Betulan deh.